Perkenalkan, nama saya Yuliana Sari, NPM 05 dari Ruang 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Anggreni Manik dengan NIM 014 dari Ruang 07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati, NPM 19 10 10 40 416. Saya berasal dari Ruang 07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Kemiten dengan NPM 19 06 10 40 430 dari Ruang 07. Perkenalkan, nama saya Kurnia Febrani, NPM 19 06 10 40 482. Saya berasal dari Ruang 07. Ekosistem adalah organisasi yang saling ketergantungan, keterkaitan, serta memiliki hubungan timbal balik antara hidup dan lingkungannya. Contohnya ekosistem darat, laut, sungai, dan hutan. Pada ekosistem sendiri terdapat dua komponen yang saling ketergantungan, saling berinteraksi, dan saling mempengaruhi, yaitu komponen biotik atau manusia, hewan, dan tumbuhan, yang dapat dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan komponen abiotik atau tak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya, matahari, dan suhu. Di dalam ekosistem terdapat organisasi makhluk hidup yang dimulai dari molekul hingga komunitas. Karena berbicara mengenai organisasi makhluk hidup, maka berada di bawah tatanan ekosistem dengan penjelasan. Yang pertama ada molekul. Jadi molekul adalah kumpulan atom-atom yang saling berkaitan. Contohnya molekul air, protein, dan DNA. Yang kedua ada sel. Sel adalah satuan terkecil makhluk hidup yang menyusun tubuh makhluk hidup. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada membran plasma. Membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung sel dan mengatur keluar masuknya zat-zat dari luar sel. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah larutan yang berada di antara membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma terdiri dari struktur halus yang disebut organ sel. Organ-organ ini adalah mitokondria. Berfungsi sebagai respirasi dan pernapasan sel. Yang kedua ada badan Golgi, berfungsi sebagai proses ekskresi sel. Yang ketiga ada ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya lisosom, berfungsi menghasilkan enzim-enzim untuk mencerna makanan. Selanjutnya sentrosom, berfungsi sebagai tempat menggantungnya kromosom saat pembelahan sel. Selanjutnya ada vakuola, berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan dan mengeluarkan sisa-sisa zat metabolisme biasanya terdapat pada sel tumbuhan. Yang terakhir plastisida, hanya ditemukan pada tumbuhan. Ada yang mengandung zat warna, ada juga yang tidak. Plastida yang mengandung zat hijau disebut dengan kloroplas. C. Inti plasma. Inti sel disebut juga nukleus. Inti sel terdiri atas membran inti sebagai pembungkus inti, nukleus atau anak inti, dan plasma inti atau nukleoplasma. Dan yang ketiga ada jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Contohnya jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan hewan antara lain adalah jaringan epitel, jaringan penyokong, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan syaraf. Sedangkan jaringan tumbuhan antara lain adalah jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan pengokoh, jaringan pengangkut, serta jaringan endodermis. Yang keempat, ada organ dan sistem organ. Organ adalah sistem yang berbentuk dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Contohnya organ pada tumbuhan, ada akar, batang, daun, dan bunga. Sedangkan organ pada manusia ada mata, paru-paru, telinga, jantung, lambung, hati, beserta ginjal.
Sedangkan sistem organ yang terdapat pada tumbuhan adalah sistem pernapasan, sistem pengangkutan, dan sistem reproduksi. Sedangkan sistem organ yang terdapat pada manusia atau hewan adalah sistem pernapasan atau disebut dengan proses respirasi. Ada sistem peredaran darah yang biasa disebut dengan transportasi dan sistem pencernaan, sistem gerak, sistem pengeluaran atau disebut dengan proses ekskresi dan sistem reproduksi. Organisme atau individu. Individu dapat berupa organisme uniseluler maupun organisme multiseluler. Contoh organisasi uniseluler yaitu seperti bakteri dan protozoa. Sedangkan contoh dari organisasi multiseluler yaitu manusia, kucing, serta tanaman jambu. Yang kelima ada populasi. Populasi adalah individu-individu yang berkumpul di suatu tempat tertentu pada waktu yang sama dan akan membentuk organisasi kehidupan. Individu-individu dalam populasi tersebut dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan. Contohnya seperti populasi semut, lebah, dan burung. Dan yang keenam ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang menempati area yang sama dan saling berhubungan. Dalam komunitas selalu ada interaksi baik antar anggota spesies yang sama maupun antar populasi yang berbeda. Contohnya dalam komunitas sawah terdapat populasi ular, padi, rumput, tikus, dan lain-lain. Pertama itu penggunaan bahan kimia, yang dimana kegiatan manusia ini sekarang lebih banyak menggunakan bahan kimia. Nah, misalnya untuk menghasilkan hasil tani, para petani itu lebih cenderung menggunakan pemupukan atau pemberantasan hama. Maka dari itu sekarang ini manusia lebih banyak menggunakan pupuk kimia dibanding dengan pupuk alami. Nah, dapat kita lihat contohnya dari pupuk kimia itu seperti urea, NPK maupun ZA, dan begitu juga contoh dari pupuk alami yaitu seperti pupuk kompos ataupun pupuk kandang. Nah, poin yang kedua di sini ada penebangan hutan. Apabila penebangan hutan ini dilakukan secara besar-besaran tanpa terkendali, maka menjadi hutan gundul. Nah, hutan gundul ini menyebabkan nantinya terjadi erosi, longsor ataupun banjir. Jadi dari hutan gundul ini dapat juga menyebabkan kerugian yang dimana punahnya beberapa makhluk hidup yang ada di hutan. Oleh karena itu ekosistem di hutan itu menjadi terganggu. Ya, pemburuan liar. Nah, di sini kan kita kan tahu kalau manusia itu adalah sifatnya gemar berburu. Nah, jadi mereka berburu hewan di hutan itu memiliki tujuan tertentu. Maka dari itu banyaknya hewan-hewan yang telah punah akibat manusia yang suka berburu. Maka dari itu ekosistem tersebut menjadi terganggu akibat pemburuan liar tersebut. Nah, poin yang keempat atau poin yang terakhir ini ada penggunaan kendaraan bermotor. Nah, bahan bakar ini kan untuk kendaraan bermotor, jadi berupa seperti bahan bakar bensin maupun solar, sehingga pembakaran tersebut menghasilkan polusi udara yang tercemar di lingkungan sekitar, dan kemudian pembakaran ini menghasilkan gas karbon dioksida. Apabila gas karbon dioksida ini semakin banyak, maka bumi itu semakin panas, dan hal itu menyebabkan beberapa makhluk hidup sulit untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan yang sudah tercemar polusi udara atau yang sudah terkena polusi udara. Maka dari itu ekosistem daerah sekitar itu atau lingkungan sekitar itu menjadi terganggu akibat penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi polusi udara dari pembakaran atau gas karbon dioksida tersebut. Yang kelima, pengoboran minyak bumi, di mana pengoboran minyak bumi dapat merusak lingkungan.
terutama di laut. Nah, pencemaran akan makin parah jika selama proses pengoboran dan pengangkutan terjadi kebocoran, maka kebocoran itu membuat laut menjadi tercemar. Yang keenam, ada perusakan terumbu karang, di mana terumbu karang memiliki bentuk dan warna yang sangat indah. Itulah sebabnya ada sebagian orang mengambil terumbu karang untuk dijadikan hiasan. Akibatnya, ikan-ikan di laut kehilangan tempat tinggal. Nah, jika kita biarkan lama-kelamaan, ikan yang bertempat tinggal di terumbu karang dapat punah. Yang ketujuh, ada pembuangan limbah sampah, di mana jika pengolahan sampah tidak dilakukan dengan benar, terjadilah kerusakan lingkungan. Nah, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor dan berbau busuk? Nah, sungai yang demikian merupakan hasil pembuangan sampah dan limbah di sungai. Lingkungan sungai rusak dan hewan yang hidup di dalamnya akan mati. Karena organisme yang hidup pada lingkungan tersebut tidak mendapat lingkungan yang layak lagi atau tidak sempatnya mereka tuh berpindah ke lingkungan lainnya. Hal ini karena perubahan lingkungan yang terlalu tinggi dan mendadak. Dalam arti lain, lingkungan atau habitatnya telah rusak. Nah, berhasilnya pun suatu organisme melalui perubahan lingkungan yang terlalu tinggi ini, lama-kelamaan akan membuat organisme itu akan sulit untuk beradaptasi di lingkungan barunya untuk bertahan hidup. Sementara makhluk hidup yang tidak mampu bertahan hidup ini akan punah. Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan lingkungan ini adalah terganggunya keseimbangan suatu lingkungan yang disebabkan oleh faktor seperti gempa bumi, gunung meletus, hantaman meteor, dan aktivitas manusia. Nah, ternyata aktivitas manusia ini merupakan faktor yang paling utama atau faktor yang paling banyak membuat rusaknya lingkungan, membuat perubahan lingkungan yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan organisme punah. Nah, seperti apa saja sih aktivitas manusia itu? Yang pertama ada membuka lahan untuk kebutuhan industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Yang kedua, banyaknya penggunaan jumlah kendaraan baik motor atau mobil, di mana asap kendaraan ini polusi udara akan menyebabkan lama-kelamaan lingkungan itu menjadi gersang. Yang ketiga, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, di mana bisa merusak ekosistem laut yang berada di sekitar tersebut. Yang terakhir, ada pemburuan liar menggunakan bahan yang berbahaya, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak aktivitas manusia yang kadang manusia ini tidak menyadari betapa pentingnya kita menjaga lingkungan tersebut. Menurut IPBS tahun 2019 mengungkapkan bahwa ada 5 penyebab utama kepunahan sebagian besar spesies hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada perubahan penggunaan lahan daratan dan laut. Yang kedua eksploitasi organisme secara langsung. Yang ketiga perubahan iklim. Yang keempat ada polusi. Dan yang kelima spesies invasif. Poin 1 hingga 4 tadi merupakan perubahan lingkungan yang terlalu tinggi yang membuat organisme ini tidak dapat ditemukan lagi karena populasinya yang sudah habis. Misalnya orang utan Sumatera atau Pongo abeli yang semakin langka akibat rusaknya habitatnya di hutan Pulau Sumatera. Jadi jawabannya ialah komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Berikut satu contoh peristiwa saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi komponen biotik adalah tanah subur dan biotik adalah rumput dan kambing. Nah, dari tanah yang subur untuk perumputan dimakan kambing. Nah, kambing mengeluarkan kotoran yang akan menyuburkan tanah itu kembali. Lalu tumbuh rumput lagi, begitulah seterusnya. Nah, di mana dalam hal ini antara dua komponen tersebut saling mengalami ketergantungan ataupun tidak terpisah. Kami akan melakukan percobaan yang berjudul membuktikan saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik, di mana tujuan dari percobaan kami ini untuk mengetahui bahwa benar di dalam ekosistem terdapat hubungan saling ketergantungan yang dibuktikan melalui tumbuhan sebagai komponen biotik yang tidak bisa hidup tanpa adanya udara,
sinar matahari, tanah sebagai komponen abiotik. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada tumbuhan, maka kandungan oksigen di bumi ini akan menipis, lalu sering terjadinya banjir dan longsor karena tidak ada yang menyerap air ketika hujan. Berikut alat dan bahannya apa-apa saja yang telah kita sediakan, yaitu yang pertama itu ada 4 tumbuhan hidup, kemudian ada polybag, yang ketiga itu ada toples kaca bening. Untuk langkah kerja yang pertama, kita siapkan dulu semua alat dan bahan, yaitu ada 4 buah tanaman, 1 tabung kaca, dan 1 buah polybag. Untuk langkah kerja yang kedua, di sini saya sudah menyiapkan 2 buah tanaman, yang mana dari 2 buah tanaman ini akan kita bandingkan, tanaman yang satu akan ditutup dengan polybag. Dan untuk tanaman yang satu lagi akan kita biarkan seperti ini, seperti tanaman yang biasa. Nah, jadi salah satu tanaman ini akan saya tutup dengan menggunakan polybag agar tidak terkena cahaya matahari. Tetapi tanaman ini masih akan merasakan udara karena udaranya masuk dari celah-celah lubang yang kecil. Nah, setelah beberapa jam, kita akan melihat atau mengamati apa sih yang terjadi pada tanaman yang ditutup polybag dan apa perbedaannya dengan tanaman yang tidak ditutup dengan polybag. Di sini kita akan melihat perbandingannya. Dan tanaman yang ditutup polybag atau tidak terkena matahari akan menjadi seperti ini, akan layu. Sedangkan tanaman yang terkena matahari akan tetap seperti ini, tetap segar. Ini adalah tanaman yang ditutup polybag selama 8 jam. Percobaan yang kedua yaitu bandingkan tanaman hidup dengan tanaman yang dimasukkan ke dalam toples kaca dengan tetap disinari matahari, lalu amati apa yang terjadi. Ini kondisi tanaman yang dimasukkan ke dalam toples kaca hari pertama. Percobaan yang ketiga yaitu membandingkan tanaman hidup dengan tanaman yang cabut dari tanah, kemudian kita hilangkan media tanamnya. Kemudian amati apa yang terjadi kepada tanaman tersebut. Ini kondisi tanaman hari pertama ketika media tanamnya kita bersihkan dari akar. Dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu ekosistem terdapat kesatuan proses yang saling terkait dan mempengaruhi antar semua komponen. Nah, pada suatu ekosistem terdapat komponen yang hidup ataupun biotik dan komponen yang mati ataupun abiotik. Nah, memiliki hubungan saling ketergantungan yang dapat kita lihat dari percobaan yang telah kami lakukan, di mana komponen abiotik dalam hal ini tanah, udara, dan sinar matahari dapat mempengaruhi komponen biotik, yaitu tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan dapat mati. Nah, jangankan tidak ada komponen abiotik tersebut, hanya kurang suburnya tanah. Nah, udara tercemar, sinar matahari yang terlalu terik dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya tumbuhan.